Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Garut. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Garut, Bapak Alberto SPDM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Garut. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam forum diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Garut. Karena datang dari SMP Negeri 2 Garut Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berkenan menghadiri acara ini. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan yang akhirat. Materi modul adalah budaya positif. Nah, aksi nyata ini kami melakukan diseminasi terhadap budaya positif yang nanti akan kita gunakan di SMP Negeri 2 Garut. Langsung saja kami mulai Bapak Ibu. Pada diseminasi kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi dari segitiga restitusi. Mari kita mulai bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tanya siap, Bapak Ibu akan jawab siap. Kalau saya tanya mana kesiapannya, Bapak Ibu akan menjawab alat tulis yang dibawa, atau laptop yang dibawa, atau HP yang dibawa. Kemudian akan menjawab ini dia. Kemudian satu lagi ini dia. Ini dia di sini. Ini dia menyiapkan mental gitu ya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap? Siap. Mana kesiapannya? Ini dia. Terima kasih. Jadi untuk kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah terkait dengan budaya positif yang kali ini kami diseminasikan. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan potensi motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan budi pekerti luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi di sini budaya positif itu nilai-nilai positif di sekolah kita yang nanti kita wujudkan sebagai profil dari pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah, karena untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru adalah sebagai ujung tombak kualitas pendidikan yang memegang peranan yang sangat penting. Jadi kita sebagai guru adalah ujung tombak untuk mencapai visi sekolah kita. Visi kemarin yang sudah kita diskusikan bersama-sama pada saat diskusi makan perubahan, kita sudah mendiskusikan visi sekolah kita. Untuk mewujudkannya memerlukan budaya positif. Itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau dulu kita berpikir bahwa guru itu hanya mengajar, hanya memberikan ilmu kepada murid. Kemudian murid itu sama, murid itu kita perlakukan sama. Sekarang dengan paradigma belajar yang
bahwa pendidikan itu menuntut kodrat yang ada pada murid. Apa maksudnya? Bahwa setiap murid memiliki kodrat yang berbeda-beda, sehingga itulah yang nanti akan kita kembangkan, kita tuntun supaya potensi atau kodrat yang ada pada murid itu berkembang secara maksimal. Selanjutnya, paradigma belajar yang kedua adalah cara berpikir kita, Bapak Ibu. Cara berpikir kita yang dulu atau sekarang juga masih menggunakan yang ada di sebelah kiri, yaitu cara berpikir stimulus respon. Apa ini cara berpikir stimulus respon? Bandingannya adalah yang paling bagus adalah kita mengubah pola pikir kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang bagaimana ada beberapa aspek yang di stimulus respon dan di teori kontrol itu sangat berkebalikan. Dulu kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi biasanya di kelas kita mengajar dengan cara yang sama, memperlakukan murid dengan sama, karena dulu kita berpikir bahwa murid dan kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi kalau ada murid yang tidak mengerjakan tugas itu nakal dan sebagainya, karena kita berpikir stimulus respon. Kemudian kalau yang teori kontrol bagaimana? Yang paling tepat adalah kita berpikir bahwa semua kebutuhan semua orang itu berbeda, tidak sama. Jadi kalau stimulus respon itu kebutuhan semua anak itu sama. Kalau berpikir teori kontrol itu semua anak kebutuhannya berbeda. Buka ya? Kemungkinan bisa dibuka. Tapi yang mengizinkan membuka siapa? Andai kata pun dibuka, yang mengizinkan dibuka siapa? Kita yang punya kepala kepala. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita, yang bisa mengontrol saya hanyalah diri saya sendiri. Nah, bagaimana kalau murid kok manut ono bocah kantan, contohnya Nabiah? Mengapa wae? Apakah berarti Nabiah itu tidak punya kontrol terhadap dirinya? Bukan. Artinya Nabiah mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Jadi seperti halnya tadi di kepanjangan, maka dalam hal ini kita membicarakan pendidikan. Agar pendidikan maju, maka muridnya harus merdeka. Agar pendidikan maju, muridnya harus merdeka. Nah, bagaimana supaya muridnya merdeka? Muridnya harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat akan terjadi ketika murid memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi ibaratnya seperti gunung es. Jadi pernah dengar atau pernah lihat fenomena gunung es gitu. Jadi gunung es itu kalau di lautan esnya kelihatan, gunung esnya kelihatan. Tapi kita tidak tahu yang di dalam itu seberapa dalamnya esnya. Di dalam laut kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah permukaan gunung es di atas laut. Artinya apa? Yang kita bisa lihat, yang nampak itu adalah motivasi eksternal kita sebagai guru itu ada dalam gunung esnya. Jadi yang bisa membantu memotivasi ketika motivasi internalnya itu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebijakan universal? Ini adalah sebuah nilai yang bersifat positif yang dimiliki oleh manusia dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kenapa disebut universal? Karena itu di Indonesia, di Amerika, di belahan dunia manapun mengakui nilai-nilai ini sebagai nilai yang merupakan nilai kebajikan atau nilai-nilai luhur. Jadi kenapa disebut nilai kebijakan universal? Seluruh dunia mengakui bahwa nilai-nilai ini adalah sebuah nilai kebijakan atau kebajikan atau kebaikan. Contohnya apa seperti ini? Nanti kita baca sedikit untuk membuat contoh keyakinan kelas gitu. Jadi nilai kebajikan universal itu contohnya peduli, kemudian
rajin, kemudian kebahagiaan, kemudian keadilan, karena nanti adil itu tidak harus samanya. Kemudian ada kejujuran, ada percaya diri, dan sebagainya. Masih banyak lagi, ini hanya saya kutipkan sedikit sebagai contoh. Ya, sebagai contoh untuk nanti bagaimana kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah, ini masih ada hubungannya dengan tadi motivasi intrinsik ya. Disiplin yang didasari dari kesadaran diri atau disiplin diri atau disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik. Ini ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Karena kita sendiri adalah manusia, berarti kita memiliki ketiganya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita memiliki motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kamu kok tidak pernah terlambat dalam sekolah? Karena saya sebagai murid tidak boleh terlambat. Karena saya harus menjadi murid yang disiplin, karena saya harus menjadi murid yang baik. Berarti mereka sudah memiliki kesadaran, memiliki motivasi diri, mereka ingin menjadi orang yang seperti mereka inginkan. Jadi nanti pada tahapan berikutnya kita akan ada tanya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nanti supaya memunculkan motivasi perilaku yang paling baik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa dengan keyakinan kelas? Karena di BMM ada, kemudian kita juga disuruh untuk mengimplementasikannya dalam bentuk aksi nyata. Kebetulan ke depan ini mulai Senin besok kita sudah masuk kelas, sehingga diperlukan sekali yang namanya keyakinan kelas. Kalau zaman dulu disebut dengan, zaman dulu ada yang namanya peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Kalau sekarang namanya diganti dan konsepnya diganti menjadi keyakinan sekolah, bukan aturan sekolah, tapi keyakinan sekolah. Kemudian bukan aturan kelas, tapi keyakinan kelas. Dimulai dari kesepakatan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Apa isi keyakinan kelas itu? Ketetapan atau peraturan kelas yang disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima apabila kesepakatan itu dilanggar. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nanti kita sebagai guru bersama-sama akan membuat bersama murid, membuatnya bersama dengan murid, kemudian menyepakatinya, kemudian kita ada batasan nanti bagaimana apa yang akan mereka peroleh, apa yang akan kita peroleh ketika kita melanggar keyakinan tersebut. Jadi ketika dalam keyakinan kelas ada konsepnya adalah kita bersama-sama membuat dengan murid ya, keyakinan kelasnya apa yang ingin kita sepakati, kemudian apa konsekuensi dari pelanggaran atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana cara membuat atau membentuk keyakinan kelas? Itu ada 7 langkah. Yang pertama adalah bahwa keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan itu konkret, misalnya memakai seragam pada hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini begitu. Lebih luas ya, lebih detail, rinci kalau peraturan. Sementara kalau keyakinan dia lebih abstrak. Jadi nanti kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, kalimatnya tidak panjang, tidak luas, tidak rinci, tapi abstrak.
membuat keyakinan kelasnya berdasarkan kata-kata kebajikan yang tadi sudah kita lihat pada contoh. Meskipun nilai kebajikan nanti banyak sekali, ya ada dari profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai kebajikan. Kemudian ada juga dari yang tadi sudah saya contohkan, ada banyak sekali. Nanti kita merujuk kepada itu. Jadi misalnya keyakinan kelas itu jujur, gitu. Kejujuran, gitu. Menjunjung tinggi kejujuran, seperti itu misalnya. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi tidak kalau aturan kan setiap siswa harus melakukan piket dengan jadi kalimatnya lebih rinci. Kalau keyakinan itu abstrak saja. Jadi dia simple tapi menggunakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti ketika kita buat keyakinan kelas, kita bimbing dulu anak-anak para murid itu untuk mereka itu mengajukan ide. Jadi mereka ingin kelasnya itu seperti apa dan tidak seperti apa. Otomatis nanti dari anak akan muncul kadang-kadang muncul kata-kata negatif, semisal tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang membawa HP, kemudian jangan berisik misalnya. Itu adalah kata-kata yang negatif. Jadi kata-kata yang negatif itu tidak, jangan, dilarang, itu adalah kata-kata negatif. Ini harus kita ubah dalam bentuk positif. Nanti yang penting sudah kita kumpulkan dulu dari anak itu ingin kelasnya yang seperti apa, kita beri anak kesempatan untuk mengusulkan. Kemudian nanti kita arahkan untuk mengubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Seperti apa misalnya, dilarang membuang sampah, itu kita ubah menjadi dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang tidak boleh membawa handphone, menjadi menggunakan atau membawa handphone pada saat diizinkan oleh guru misalnya. Jadi kita mengubah kata-kata yang negatif itu menjadi yang positif. Selanjutnya yang nomor 4, bahwa keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kita mulai dari yang pertama dulu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini semua manusia pasti memiliki. Contohnya dengan apa kita bertahan hidup? Dengan makan, dengan minum, dengan tidur. Itu adalah salah satu upaya kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Otomatis dalam kondisi tertentu kita sudah akan langsung waspada untuk memenuhi kebutuhan ini, ya, karena ini adalah kebutuhan bertahan hidup ini. Kita sebagai manusia, ini adalah kebutuhan nomor 1. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kadang-kadang ada anak yang di kelas itu misalnya dia pendiam, dia diam saja, nggak mau ikut kelompokan dan mau apa. Ternyata dia itu ketika kita tanya misalnya, kenapa kok kamu di kelas nggak mau ikut diskusi sama teman-temannya? Saya mau bu, saya dikucilkan, dia merasa dikucilkan. Berarti di situ dia kebutuhan dasar untuk rasa diterima dan kasih sayang ini belum terpenuhi. Maka nanti kita di sini
berusaha untuk memenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ada murid yang selalu aktif sampai hyper. Kemudian ketika kita sudah mendalami, sudah kita tanya-tanya sama dia, kita berbincang-bincang, bicara-bicara dengan murid tersebut, ternyata kita mengetahui bahwa murid itu dia ingin diakui bahwa dia itu bisa. Dia ingin Bapak Ibu guru tahu bahwa dia itu bisa. Ada anak yang belum selesai nulis soalnya saja sudah mau maju. Itu berarti dia adalah murid yang membutuhkan kebutuhan atas pengakuan atau penguasaan. Dan kadang-kadang kita bertemu murid yang seperti itu ya. Guru orang nulis soalnya biasanya sekedar maju. Berarti dia sangat ingin memenuhi kebutuhannya akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Lalu yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Pelajaran kok minta izin baik. Saya ini bebas Bu. Saya itu terkekang di kelas. Saya itu bosan. Saya itu pusing kalau di kelas. Itu berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Mereka ada yang seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya, nukari kancane kasih nangis, terus bocah dipanggil ditakoni, mau menukari kancane. Iseng Bu, saya kan senang kalau dia nangis. Berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan. Nah, kemudian saat gurunya sedang menjelaskan, misalnya memberi tugas, malah dia mainan HP. Dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini harus kita ketahui sebagai guru supaya kita bisa mengetahui alasan atas semua tindakan murid kita. Bahwa setiap murid itu melakukan sesuatu meskipun itu hal yang buruk, itu dia pasti punya alasan. Pasti ada alasannya. Kenapa ada anak yang di rumah kok misalnya tidak sama orang tuanya kurang kasih sayang gitu misalnya, atau dari keluarga misalnya berbohong ya. Dia mencari kesenangannya di sekolah dengan menjadi anak yang usil, suka jadi temannya, kemudian suka membanggakan dengan guru. Ini adalah alasan murid melakukan perbuatan tersebut. Jadi kenapa dia melakukan itu? Karena dia memiliki kebutuhan dasar. Selanjutnya adalah apa hubungannya kebutuhan dasar manusia, karena kita ingin menciptakan dari kebutuhan kita yang kita kalau sudah memenuhi 2 atau lebih dari kebutuhan dasar manusia itu, kita bisa menciptakan yang namanya dunia berkualitas. Jadi untuk apa? Tadi kenapa harus kita buat keyakinan kelas? Untuk membentuk, untuk mencapai visi. Visi itu apa? Dunia yang kita harapkan, sekolah yang kita harapkan, SMP dan 2 Garung yang kita harapkan ke depan akan seperti apa? Ini adalah definisi dari dunia berkualitas. Jadi ketika dalam pikiran kita memiliki gambaran sesuatu yang sangat indah, yang sangat ingin kita miliki, bisa jadi itu isinya adalah orang.
Bapak Ibu? Tadi kita di awal sudah mengetahui dari teori berpikir kontrol, bahwa dari teori kontrol setiap murid itu ketika mereka melakukan, kalau stimulus respon, kalau mereka melakukan sesuatu yang jelek, berarti mereka melakukan kesalahan. Ini kok salah, ucapku ini salah, ucapku negatif, ucapku elek. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, maka kita akan mengikuti alur yang tadi sudah kita bahas. Jadi setiap anak, setiap murid, setiap kita melakukan perbuatan pasti memiliki alasan dan tujuan. Apa alasannya? Yaitu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Sehingga di sini nanti ketika anak melakukan sesuatu yang negatif atau salah, maka di situ tugas kita sebagai guru adalah menciptakan kondisi bagi murid yang dapat membuat mereka memperbaiki kesalahan. Tadi kan salah, mereka melakukan kesalahan, tapi kita tidak menghakimi, kita tidak justice, melainkan kita itu memberikan mereka sebuah kondisi untuk mereka sendiri yang menemukan dan memperbaiki kesalahan. Sehingga ketika nanti mereka sudah memperbaiki kesalahan itu tadi, mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka nanti sudah kita lakukan yang namanya restitusi, sudah kita beri restitusi, maka mereka bisa menjadi pribadi yang lebih kuat ketika kembali ke masyarakat. Kita harapkan seperti itu. Yang kedua, bahwa restitusi ini adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan mereka takut untuk dihukum. Yang paling bagus kan mereka melakukan sesuatu karena mereka sadar bahwa itu adalah mereka ingin menjadi orang yang seperti itu, bukan karena takut untuk dihukum. Kemudian yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita sebagai guru kalau mulai buat kesalahan, kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu kemarin sudah janji loh sama ibu. Kamu kok tega sama bu guru kok seperti itu? Kamu loh sudah diajari sama bu guru sejak berbulan-bulan lalu. Masa kamu nggak mudeng-mudeng? Masa nggak paham-paham? Baru kemarin loh ini bu guru selesai ngomong loh, masa kamu nggak paham? Di mana kesalahan bu guru? Kamu itu bagaimana? Kita membuat murid menjadi merasa bersalah. Ini juga yang nomor dua, kalau bisa kita hindari, ya, karena posisi kontrol membuat merasa bersalah, kita membuat murid menjadi merasa bersalah sehingga mereka melakukan sesuatu ya alasannya atau tujuannya, motivasinya bukan motivasi kesadaran diri, tapi motivasi supaya bu guru tidak marah, supaya disenangi bu guru, supaya apa? Ya maksudnya supaya bisa dibantu oleh bu guru misalnya. Itu kan tidak atas kesadaran pribadi, tapi itu ada motivasi eksternal. Lalu yang nomor ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Sebagai teman ini kita sudah tidak menghukum kalau murid salah. Kalau sudah sebagai teman kita sudah tidak menghukum, sudah tidak membuat mereka merasa bersalah. Tapi seperti apa sebagai teman itu? Kalau sebagai teman itu kita masih banyak membantu murid. Jadi kamu kemarin nggak mengerjakan tugas. Kenapa? Ini pak saya nggak mudeng. Terus nanti tak bantu. Besok kalau nggak mudeng kamu maju. Nanti bapak bantu. Itu namanya posisi guru sebagai teman. Nah, kenapa posisi teman itu di nomor 3? Berarti semakin di nomor 3, semakin di bawah itu semakin baik ya. Jadi yang paling nomornya paling besar nanti adalah yang paling baik. Teman kok di tengah-tengah. Padahal itu sudah bagus loh, sudah tidak menghukum, sudah tidak membuat murid merasa bersalah. Tapi kenapa itu masih harus
kurangi, karena di situ membuat murid ketergantungan terhadap kita. Membuat murid itu selalu membutuhkan bantuan guru. Jadi di sini murid tidak bisa mandiri. Aku ya memang malah saya nyong guru gaya nyong Pak guru gaya. Ya dari guru. Jadi mereka tidak mandiri. Lalu posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu sudah naik lagi, sudah naik. Jadi kita sudah memberikan solusi kepada mereka. Wes, jadi besok pas yang neng besok misalnya anaknya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ini Pak, saya kemarin habis lembur ngapain? Habiban misalnya. Ya sudah, kamu salah, besok jangan dilakukan lagi ya, itu salah. Harusnya kamu tidak boleh begini-begini. Jadi kita memberikan masukan, memberikan saran, memberikan solusi terhadap kesalahan mereka. Ini sebagai pemantau. Wis apik ini, sudah bagus. Tapi yang kurang apa Bapak Ibu? Yang kurang kita masih memberikan solusi. Bukan muridnya yang mencari solusi, tapi kita yang memberi solusi. Nah, di sini yang paling bagus adalah ini susah, tapi bukan susah itu tidak bisa dilakukan. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Tidak salah. Mereka jawab salah. Ini kadang-kadang murid sok sinyalnya ini jawab orang salah. Yang betul kan pasti akan salah. Nah, nanti kita akan menggali jawaban dia untuk menemukan solusi dia harusnya menjadi seperti apa. Nanti posisi kontrol sebagai manajer akan kita contohkan pada video yang nanti akan saya tayangkan. Jadi pada posisi kontrol sebagai manajer ini, guru tidaklah memberi solusi, tapi kita memancing, memandu, menuntut anak supaya mereka bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya tak seperti ini saja Bu, besok saya pokoknya kalau ada habiban, yang penting saya setel alarm misalnya. Nah kalau alarmnya tidak hidup bagaimana? Misalnya kita membuat mereka mencari solusi lain yang lebih efektif. Nah kalau alarmnya misalnya kamu tetap dipateni lagi, kamu sudah pasang alarm tapi ternyata kamu malah ditekan lagi alarmnya, nggak jadi bangun, bagaimana? Oh nanti saya mau minta kakak saya bangunin. Oh kakak kamu di rumah, kalau kakak kamu nggak di rumah bagaimana? Saya minta ibu, misalnya ibu saya. Jadi mereka nemu solusi sendiri, sehingga mereka besoknya tidak terlambat, tapi mereka tidak terlambat itu atas kesadaran pribadi karena menemukan solusinya sendiri. Di sini Bapak Ibu kita cek saja karena waktu. Selanjutnya bagaimana untuk melakukan tahapan restitusi? Tadi restitusi untuk anak-anak yang tidak di sekolah kita, ya di sekolah mana saja pasti ada anak-anak yang membutuhkan restitusi ini. Ada 3 langkah restitusi. Langkahnya yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, kita bisa berpikir seperti ini. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kamu terlambat ya, aku malu-malu, tapi ngaku. Nah orang itu berarti dia belum bisa kita stabilkan identitas. Jadi harus kita membuatnya sampai ngaku. Tapi kita posisinya sebagai manajer. Apakah benar kamu tadi begini? Nah, ini kita stabilkan identitas supaya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi yang kamu lakukan itu salah ya? Salah? Apa salah? Salah atau bukan? Dia akan menjawab salah. Nah, di sini berarti kita berhasil
validasi tindakan yang salah. Tadi kamu nyontek ya punya teman kamu ya? Kamu benar nggak sih tadi kamu katanya dengar kamu tadi nyontek? Itu kamu dilaporkan, ada yang melaporkan kamu katanya nyontek. Kalau dia sudah berhasil mengaku, kita buatlah kalimat seperti apa supaya mereka mengaku, tapi kita tidak menjudge mereka. Kita hanya menggunakan pertanyaan saja. Menstabilkan identitas, kemudian yang melakukan itu salah apa tidak? Namanya validasi tindakan yang salah. Ya sudah, tidak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi nanti ketika tahapan restitusi itu, setelah kita sadarkan bahwa dia itu, setelah kita menemukan pengakuannya bahwa dia itu mengaku salah, kamu salah tidak tadi salah itu. Nah, keyakinan pihak kelas apa yang sudah kamu landakan? Di kelas kita sudah punya keyakinan. Misalnya mereka borosnya di kelas. Kalau mereka melanggar keyakinan sekolah, ya berarti keyakinan sekolah apa yang sudah kamu lakukan? Kalau biasanya ini melanggarnya keyakinan kelas, ya. Kalau keyakinan sekolah jarang ada yang lain. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti mereka karena keyakinan kelas yang terlalu banyak, mereka akan ingat. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini namanya yang namanya segitiga restitusi itu seperti ini. Segitiga restitusi. Jadi segitiga yang di bawah adalah yang paling penting adalah kita awali dengan menstabilkan identitas, kemudian naik menjadi validasi tindakan yang salah, dan bergabung kembali menanyakan keyakinan itu menjadi sebuah kesatuan, yaitu segitiga restitusi. Jadi dulu ya pertama kali dengar segitiga restitusi itu apa gitu ya. Ternyata segitiga restitusi itu adalah seperti ini Bapak. Jadi ketika kita memvalidasi, menstabilkan identitas, lalu kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan, ini kita sedang melakukan atau mempraktikkan yang namanya segitiga restitusi. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Karena saya pakai kalau bolos belajar
gali. Kenapa? Kenapa alasannya? Kok mereka bisa seperti itu? Lalu kita akan menanyakan mereka itu kan salah ya? Salah apa tidak kalau seperti itu? Nah, kalau seperti itu salah, seharusnya seperti apa? Yang tidak salah seperti apa? Itu nanti kita ada tahapan seperti itu. Lalu kita tanya, ada tahapan selanjutnya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, mereka akan tahu. Kalau mereka lama berpikirnya ya kita pancing-pancing gitu ya. Keyakinan kelas kita ya. Kita kan minimal dek cewek yang apal keyakinan kelas saja. Misalnya betul wali kelas berapa? 9C. Berarti ya betul apal keyakinan kelas 9C. Makanya kita buat yang sesimpel mungkin, misalnya jujur, disiplin gitu saja. Kemudian menjaga kebersihan seperti itu saja. Jadi yang tidak panjang-panjang supaya kita juga menghafalkannya tidak susah. Ya, kemudian pada tahapan terakhir dari segi 3 restitusi ini nanti kita akan bertanya kepada mereka. Maka coba si Pada dan Bina, supaya kamu besok tidak terlambat lagi, kamu akan seperti apa? Nah, terus kalau sudah seperti itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi budaya positif. Dari Bapak Ibu, saya beri waktu mungkin 5 atau 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan disiapkan pertanyaannya. Saya beri waktu 5 sampai dengan 10 menit. Yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Bu Iwa, monggo. Terima kasih Bu Ani. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya untuk menciptakan tadi, untuk berperan sebagai guru, sebagai seorang manajer, yang ingin saya tanyakan, kira-kira adakah teknik yang paling gampang ketika anak itu supaya bisa dia merasa bersalah, terus dia memperbaiki diri sendiri? Itu untuk yang sering sekali saya temui di sekolah ini, yang pertama adalah mengenakan seragam. Itu yang nampaknya jadi PR sekali, karena anak-anak ketika sebelum masuk sekolah seragam belum dimasukkan, ketika disambut oleh Bapak Ibu guru di depan kelas, di depan sekolah itu mereka langsung buru-buru memasukkan. Tapi nanti setelah mereka melalui Bapak Ibu guru yang di depan itu menuju kelas, itu bajunya kembali dikeluarkan lagi. Itu kira-kira adakah cara yang paling mudah yang bisa diterapkan untuk kita semua? Terima kasih. Langsung saya berusaha saya jawab. Tapi nanti yang mohon bantuan untuk Bapak Ibu barangkali bisa menjawab pertanyaan Bu Iwa. Wong saya saja kadang-kadang belum bisa mengamalkan dengan dengan baik gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kami ulangi sekali lagi, memang yang namanya posisi kontrol sebagai manajer itu adalah sangat susah untuk diterapkan. Dan barangkali kalau prosentase mungkin kita di prosentase di negara kita mungkin ya barangkali ya 10 baru 1 ya, 10 berbanding 1. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin ya. Jadi yang susah itu bukan berarti tidak mungkin. Cara yang paling mudah untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer sementara murid kita dengan kondisi seperti itu, yang penting kita berusaha untuk menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi itu, memvalidasi, menstabilkan identitas dulu. Jadi anak harus distabilkan identitasnya. Tadi apa artinya gini tadi? Kadang-kadang di
budaya positif sekolah ya, saya sih mengamatinya ya baik ya, tapi kadang-kadang begini loh, ini kadang-kadang apa ini menurut kacamata saya atau bagaimana nih. Jadi di interaksi pendidik dan murid, apa yang kasihan itu yang kadang-kadang anak cewek Bu, menurut saya loh Bu, kalau anak, apa karena kita memang dalam mendidik itu apa tidak mengenal apa gimana ya, jadi disamakan apa bagaimana, apa memang mendidik anak laki-laki beda dengan anak perempuan begitu loh Bu. Tapi jadi anak laki-laki sih bisa cuek, tapi kadang-kadang yang beban itu yang perempuan, sehingga nanti apa ini kok malah jadi objek anak cewek gitu loh. Walaupun sebetulnya kita mendidik anak cewek dan anak cowok itu ya sama-sama ada tantangannya. Ya sih memang di apa namanya, di kalau biasanya yang kita mungkin anggap sulit adalah yang siswa laki-laki, tapi begitu anak perempuannya ya sangat ditandani ya mungkin bisa jadi di kehidupan nyata akan seperti itu. Mungkin ada strategi khusus. Nah, contohnya kadang kita kan kali begini mau milih paskibraka, tapi ternyata cenderung anak yang perempuan itu pasang manut untuk dilatih, tapi yang laki-laki ini beda semuanya. Nah, mungkin ini perlu strategi bagaimana agar kita juga kan generasi kita memang ya harus kita perhatikan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian itu yang pertama, bawaannya yang berikutnya. Yang berikutnya memang ini yang untuk apa ya? Tadi pertama nilai baik ya, apa tadi? Nilai baiknya itu apa artinya yang mudah kita capai terlebih dahulu di samping yang sudah kita laksanakan di sekolah ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kalau yang setiap pagi kita menyambut siswa maupun bisa dilanjutkan. Yang kedua adalah yang sebetulnya selalu di depan mata kita, yaitu masalah kebersihan. Nah ini kebersihan saya itu Masya Allah, pagi sudah bersih, jam 9 habis istirahat, pertama pakai tawar saya malu sekali, plastik sudah mabur semuanya. Di depan kelas. Dan saya itu mengamati ini apa karena saya ini ya, saya bukan apa-apa lah, apa karena budaya Indonesia. Saya bukan berarti mengkecilkan atau menjelek-jelekan ya enggak. Apa ini karena faktor budaya kita, apa mungkin apa namanya cara negara dalam mengatur hal-hal yang seperti ini, terutama kebersihan di Bapak dan Ibu. Dan monggo Bapak dan Ibu perlu pahami, jangan hanya sekedar memuji negara lain gitu. Contoh loh Singapura bersih banget, gitu misalkan Bapak ya. Nah iya di sana orang itu tidak berani membuang sampah Bapak dan Ibu, mesti kena denda. Jangankan sampah, sana permentannya saja tidak boleh Bu, dilarang di sana. Nah seperti itu. Apa kalau kita kan hukumnya hanya sekedar perdata, gitu, hukumnya perdata. Kalau orang membuang ya sudah diingatkan, gitu. Kalau sudah diingatkan, kalau sudah tidak mampu ya sudah. Ya kan, gitu gitu. Ini fakta loh Bapak Ibu ya. Nah itu apa? Karena seperti itu. Jadi bukan berarti lah. Makanya kan kalau ada pandangan orang nanti kalau apa ini kan kita sering nonton YouTube ya, ternyata enak di Indonesia, pakai aturan. Seperti itu. Apa karena seperti itu? Nah, yang mungkin lah apa karena itu saya juga nggak tahu lah. Karena berapa sih kemampuan orang untuk sekedar mengingatkan, kan adalah mengingatkan. Berapa sih maksudnya kesabaran orang untuk mengingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru 5 jelek, terakhir luwe-luwe. Seperti itu.
Dan ini Bu Ani, saya itu ini juga apa karena budaya, apa sekedar basa-basi, ya apa budaya, apa basa-basi juga. Saya juga pengen meneliti tentang hal ini, yaitu berkaitan dengan apa namanya ya tingkah laku, ya tingkah laku. Apa memang tingkah lakunya orang Indonesia seperti itu? Nah, misalnya behavior cara ya. Saya kemarin yang agak jurdil ini jen fakta ini. Saya kemarin dari Garut jam berapa ya? Kira-kira jam 12 atau jam 1 lah ya. Saya turun sampai di setelah pasar apotek turun lagi ya itu ya. Saya kok melihat orang itu apa ini orang sadar apa tidak sadar apa mungkin bagi orang lain dianggap orang gila saya tidak tahu ya. Ya, ada orang kok dia dengan cekatan sekali mengumpulkan plastik-plastik, cok gitu. Seolah-olah yang di pinggir jalan itu diambil semuanya, terus dimasukkan ke tas. Lah, saya ini orang benar apa? Jangan-jangan dia orang tidak waras. Nah, tapi artinya jejak di berikutnya ada memang ada plastik dikumpulkan di dalam tas kresek. Betul, jadi ketika saya pertama menjumpai dia sedang proses mengambilnya, mungkin ini Bu Tuti yang sering lewat jalan itu di pinggir jalan itu, dan saya tidak sempat itu orang bagaimana. Kemudian setelah saya berjalan 100 meter, ada jejaknya juga ada plastik yang sudah diwadahi kresek, ada beberapa kresek ditempatkan di situ. Nah ini loh, apakah orang-orang seperti ini? Menurut saya punya. Kalau kita kan di komen Bu, ya sih. Makanya saya di rumah saya sebel banget ini. Terus terang ya saya di rumah kan tingkah laku orang lain ya. Saya sedang membersihkan, nyapu biasa, ambil sampah ya. Orang lewat itu harusnya secara orang yang tahu tata krama makan pamit Pak itu. Permisi Pak, kalimatnya itu namanya kalimat sapaan. Gitu sih. Nah kok di komen rajin temen Pak. Wah, ya kan? Rajin temen kan bukan sapaan. Iya sih, dia jangan ada ini. Betul betul lagi. Rajin teman Pak. Anda itu harusnya lewat itu permisi, bukan bertanya. Nah ini loh. Iya sih budaya yang sudah bagus malah dirusak dengan apa namanya? Cara saya itu tata krama kita yang salah. Wah sebetulnya ya harusnya nyuwun sewu ya, harusnya orang lewat itu permisi kalimatnya. Iya sih, bukan menjustifikasi rajin teman Pak. Walah. Dan itu di semua tempat, walaupun karena mungkin karena dia sudah dekat ataupun apa gitu. Ya satu kali tidak apa-apa saya tahan, tapi dua kali sama saya jelek. Akhirnya pegangnya aku. Saya kira seperti itu. Iya sih, orang sedih bersih sendiri, kok nyangkupi Mbak Pak. Masya Allah, ya. Nah ini mau dimulai dari diri sendiri, apa mau dari komunitas itu sebetulnya ya itu makanya tadi ya orang sendiri dengan sadar dia mau memungut sampah di pinggir jalan bisa jadi dia sadarnya sendiri malah dikira orang gila, bisa jadi loh. Jadi monggo lah. Artinya begini, kalau nyun sewu ya ini tata krama juga kalau lewat ya hanya sekedar menyapa, lamit Mbak. Amin. Cuma ditambahin rajin teman Mbak, aku ya Mbak. Masya Allah seperti itu. Ini dari tempat kita tolong. Yang lewat adalah klamit bahasanya. Jangan dikomen. Apalagi ahli menyapu ya Mbak ya. Oh ini Pak ahli sendiri-sendiri. Jangan itu menurut saya loh. Supaya karena itu sebetulnya intinya itu di awal itu sedang tumbuh hal-hal yang baik. Tapi di orang kuat dikomen karo kamu seperti itu. Ini menurut saya pribadi loh, menurut saya. Apa itu dimulai dari pribadi, apa itu dimulai dari komunitas. Nah, kira komunitas itu lamit Pak Ora itu Pak, kok nyapu ya Bapak Ali. Lah itu ya jenenge komunitas tapi tidak mendukung. Malah dikira yang tadi saya itu orang gila, bagaimana kalau yang lain sampah di jalan dibiarkan, malah dia begitu cepat mengambil itu karena memang dari pribadi. Wah, itu malah dikira orang tidak waras barangkali seperti itu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin saya hanya masukkan apa mau dirubah dari pribadinya
atau dirubah dari komunitasnya. Seperti itu. Gimana Bu Adi, saya hanya sekedar apa namanya saran. Nah, saya sih begini, misalkan begini, ya mengapa? Contoh kejujuran Bapak dan Ibu, ini saya ngomong akhir-akhir orang kosong di Jawa. Kan fakta ya, gini Bapak dan Ibu, masalah kejujuran ini ya. Kita contoh kecil saja. Ini dari dulu lah saya sudah ngulang begitu lamanya, begitu lama. Contoh saja, bagaimana anak mengerjakan ulangan harian dengan jujur. Satu saja indikator kecil, Bapak dan Ibu, urung sing bangkane memalsukan tanda anak, urung lah. Contoh kita kejujuran ya, mengerjakan soal dengan jujur kan satu saja itu ya. Tapi bagaimana itu menciptakan nilai kejujuran kita kepada siswa ini mencerogi, ini ternyata dari berbagai guru itu akan menimbulkan tindakan yang berbeda-beda Bapak dan Ibu. Gimana Bapak dan Ibu? Ono sing Pak Ulangan galak banget. Tapi apakah setiap guru akan galak kabeh gitu kan? Saya kadang apakah setiap guru, apakah kemampuan guru akan sama dalam memperlakukan contoh yaitu adalah menciptakan kejujuran. Ini yang kadang-kadang, makanya saya gini, saya bukannya apa-apa, bagaimana misalkan ya, saya berpikir seperti ini, bagaimana agar ketika ulangan jujur. Zaman dulu kan seperti itu ya, zaman sekarang ada dibuat ganjil benar. Zaman dulu ternyata sekarang ditertawakan. Gimana? Sekarang ditertawakan ya. Kemarin saya tuh, kok ada ganjil ada benar? Kan soalnya berbeda-beda ya apa-apa. Oh juga ada 3 tipe belajar yang 3 itu. Kan kemarin ditertawakan seperti itu. Gimana? Jadi saya kemarin di hari pas dengan Bu Eka ya, dengan soal ganjil benar ditertawakan ya, karena ternyata tes untuk visual, kinestetik, namanya itu ternyata boleh dibuat beda-beda. Nah, kemudian saya ini artinya gini, mengapa ini untuk jadi gini? Apakah kejujuran itu hanya diselesaikan dengan tadi segitiga apa yang tadi ya Bu ya? Iya, harusnya ya yang namanya saja ya dipelajari dari tingkah laku. Saya bagaimana menciptakan apa namanya softwarenya sehingga kita secara tidak langsung walaupun tidak dengan langkah 3 itu paling tidak mengarah ke arah kejujuran. Nah seperti itu. Nah, misalkan ini tapi saya cerita saya jadinya ya bukan saya penampilan. Siap. Baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya akan saya berikan contoh supaya Bapak Ibu menyimak bagaimana penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer yang telah saya lakukan kepada siswa di SMP Negeri 2 Garung. Setelah ini nanti akan kita gunakan untuk berdiskusi bersama bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer yang tepat. Ya, apa benar kalian tidak ikut pelajaran matematika? Iya benar Bu. Kenapa tidak ikut nak? Kami terlambat Bu, lalu kami takut masuk. Iya Bu, takut dimarahi atau dihukum. Lah kenapa kalian terlambat? Tadi kami jajan di luar gerbang sekolah Bu, makanya lama jadi telat deh. Nah, apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah kesalahan? Salah Bu, kami minta maaf. Ya, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, ya kan? Iya Bu. Nah, sekarang Dina dan Fada apakah tahu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tahu Bu. Apa itu? Disiplin Bu. Nah, seharusnya kalian bagaimana? Seharusnya kami ikut pelajaran dan tidak boleh terlambat Bu. Nah, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, apa yang harus kalian lakukan? Kami akan memanfaatkan waktu istirahat dengan tepat Bu. Kami akan disiplin mengikuti semua mata pelajaran. Bagus sekali, luar biasa. Nah, ke depan kalian ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi disiplin Bu.
Iya Bu, masuk kelas dan istirahat tepat waktu agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Luar biasa, menjadi orang yang disiplin. Semoga kalian bisa menjadi orang yang seperti kalian harapkan ya. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus pada anak yang terlambat atau tidak mengikuti pelajaran matematika pada hari Jumat jam ke-4 dan 5. Kemudian guru sudah melakukan 3 tahapan validasi, 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Mari kita diskusikan Bapak Ibu. Anda yakin